Selamat pagi saya ucapkan buat kita semuanya, umat-umat yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita berada pada pagi hari yang indah ini. Karena pada saat ini kita kembali lagi akan mendengarkan renungan harian untuk mengawali akan setiap aktivitas-aktivitas yang akan kita jalani di sepanjang hari ini. Tetapi sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang di sorga, terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan akan sabda firman Tuhan melalui belajar akan firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat yang berbahagia ini. Dan kami juga pada saat ini berdoa kepada Tuhan, kiranya Rohul Kudus Tuhan selalu menjadi bahagian kami masing-masing, supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini. Dan berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan akan firman ini, agar berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pelajaran renungan pagi pada saat ini ataupun renungan harian yang akan kita dengarkan ataupun yang akan kita pelajari, judulnya ialah menegur dan ditegur. Ayatnya juga terdapat di dalam 2 Korintus 7 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-16, di mana di dalam kehidupan daripada manusia ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah barang tentu di dalam kehidupan ini, kita umat-umat Tuhan pernah mengalami akan di mana kita menegur akan seseorang tersebut ataupun juga menegur orang-orang yang bersalah. Dan juga dikatakan di saat yang sama juga kita pernah mengalami bahwasanya kita ditegur oleh orang-orang lain ataupun oleh teman kita, sahabat kita ataupun pasangan kita, orang tua kita, anak dan lain sebagainya. Karena apa kita menegur ataupun ditegur? Sudah barang tentu karena berbuat salah di dalam kehidupan ini. Ataupun juga dikatakan kita yang menegur orang lain sudah barang tentu juga karena orang tersebut melakukan hal-hal yang tidak baik ataupun tidak berkenan. Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama dengan keras menegur jemaat yang ada di Korintus sehingga membuat dikatakan mereka berduka cita. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun dikatakan aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku melihat ataupun dia melihat bahwa surat itu menyedihkan akan hatimu ataupun umat-umat Tuhan. Kendati pun untuk seketika saja lamanya. Di dalam ayatnya yang ke-8. Tetapi ada satu sukacita yang bisa didapatkan. Apa itu? Namun bahwasanya duka cita itu mendorong mereka supaya bisa bertobat, supaya bisa berbalik, dan juga supaya semakin di dalam jalan yang berasal daripada Tuhan di kehidupan ini. Itu sebabnya bahwasanya Rasul Paulus ini menyebut ini adalah duka cita yang dikehendaki Allah. Namun sekarang aku bersuka cita karena bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu pun sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Dan tidak ada yang juga disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan akan kematian. Sebab
perhatikanlah betapa dikatakan justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan kepada kita semuanya kesungguh-sungguhan yang besar, bukan juga pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, ataupun penghukuman. Di dalam semuanya itu, kita sebagai manusia telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara tersebut ataupun di dalam perkara itu yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-9 dan sampai ayat yang ke-11. Marilah kita juga belajar dari Rasul Paulus dan jemaat di Korintus. Apa yang bisa kita pelajari? Pertama ialah jika kita melihat orang lain berbuat dosa, maka dikatakan tegurlah dengan kasih dan bimbinglah. Supaya apa? Supaya ia kembali ke jalan yang benar. Kedua, jika kita ditegur karena bersalah, maka terimalah teguran itu. Sesali dan berusahalah untuk kita bisa bertobat. Inilah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Di mana yang pertama tadi, bahwasanya kalau kita melihat akan orang lain tersebut melakukan akan kesalahan dan berbuat dosa dan membuat pelanggaran, dikatakan kita menegur orang tersebut yaitu dengan kasih dan juga dengan bimbingan. Jangan dengan hal-hal yang kita buat ataupun kita inginkan, ataupun juga jadinya seperti menghakimi orang tersebut. Dan yang kedua ialah bahwasanya kalau kita ditegur, kalau kita juga tahu kita salah, maka kita berterima kasih karena sudah diingatkan dan juga sudah juga ditegur dan juga diajak dengan kasih dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang dikatakan yang rendah hati akan mendengarkan untuk belajar. Sementara ada juga orang yang sombong akan mendengar untuk mengkritik. Marilah kita sebagai umat-umat Tuhan, kita juga identifikasi diri kita masing-masing. Sudah sampai di mana kehidupan kita? Sudah sampai di mana kehidupan saya? Dan biarlah dengan pelajaran ini kita juga melihat bagaimana posisi kita pernah menegur karena orang lain berbuat salah, ataupun kita ditegur karena berbuat salah. Kiranya kita di dalam situasi yang kedua ini, di saat yang sama ada satu yang kita dapatkan ataupun yang satu lagi yang kita juga alami dalam kehidupan ini, kita juga bisa menegurnya dikatakan dengan kasih dan membimbing mereka supaya tetap berada di dalam jalan kebenaran Tuhan. Kiranya dengan pelajaran ini bisa menolong kita untuk semakin lebih setia hanya kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.